Kalau kita pakai media hidroponik, tumbuh kembangnya itu bisa lebih dari sawi-sawi yang ada di pasaran sana, Pak. Luar Ini biasa. saya tingginya 168. Kalau kita bandingkan dengan tinggi saya, dia sepaha. Sepaha saya, dan daunnya lebih lebar, iya, batangnya lebih panjang. Ini kalau teman saya yang dulu kuliah di Jepang, dia suka makan batangnya. Hari ini kita akan coba untuk berkunjung ke salah satu tempat yang ada di Perumnas 3 Waena, Jayapura. Jadi tempat yang akan kita kunjungin ini adalah rumah salah satu dosen negeri yang ada di Universitas Cendrawasih. Beliaunya selain sehari-harinya menjadi seorang dosen, beliau masih memiliki waktu atau menyempatkan untuk bertani. Nah, ini yang paling menarik gitu ya. Jadi tidak semua, yang saya ketahui tidak semua dosen seperti itu, dan ini cukup unik bagi saya. Makanya kita coba cek bagaimana keseruan bertani ala dosen yang ada di Uncen. Oke, yuk ikut saya. Nah, itu kebetulan Mas sudah ada orangnya. Lihat itu sana. Nah, itu adalah bapak dosennya. Dia lagi, saya nggak tahu dia lagi ngapain. Nanti kita tanya-tanya ke sana ya. Oke, yuk kita ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, aduh, minta maaf kalau misalnya ganggu, Pak. Oke, yuk. Kita perkenalkan dulu. Baik, perkenalkan, saya Rodi Rusdianto Hidayat, dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Uncen. Terima kasih telah datang di kebun kami. Di sini kami memanfaatkan lantai 3 untuk dijadikan sebagai taman dan kebun, juga untuk bercocok tanam. Nah, yang ada di sini adalah sebagian hasil dari mengisi waktu luang kami selain bekerja dari rumah selama masa pandemi 2020 kemarin. Saya dengan orang tua saya di sini menanam dengan 2 metode, satu hidroponik ada di kanan kiri Bapak, lalu sebagian di media tanah dengan pot yang sama-sama menggunakan semi hidroponik. Jadi ada pot, di bawahnya ada pot media tanah, lalu di bawahnya ada kayak reservoir air gitu. Nah, lalu kita bisa lihat di sini, ini ada cabai-cabean karena suka makan pedas. Lalu untuk kebutuhan harian itu khususnya sayur, kami cenderung menanam sawi, pokcoy, lalu selada. Kebetulan seladanya sedang habis, Pak, baru dibenihkan dulu. Oke, jadi ini luar biasa ini. Jadi ada 2 metode yang digunakan, selain hidroponik juga semi hidroponik ya, Pak ya. Oke, Pak, kalau boleh tahu awal mula kok kemudian berkebun atau bertani seperti ini tuh apa? Motivasinya yang melatar belakangin apa, Pak? Everyone need a hobby. Oh gitu, oke. Ya. Bukan karena pandemi? Atau itu salah satunya juga? Sebenarnya manfaat dari hobi ini adalah ini menanam berkebun hidroponik. Tetapi dia juga mendatangkan manfaat selama masa pandemi. Jadi waktu itu sedang krisis, kita memiliki sayur dengan biaya produksi yang minim sekali dibandingkan berkebun secara konvensional, sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh family kami yang ada di sini, keluarga, kemudian tetangga sekitar, lalu kepada teman-teman di lingkungan Fik Uncen. Jadi kami pernah bagi beberapa hasil kebun hidroponik kami. Oke, luar biasa. Oke, jadi kalau boleh tahu, Pak, untuk ini kan mesti ada biaya perawatan gitu ya. Ya. Nah, jadi kira-kira
dengan metode hidroponik sama semi hidroponik ini kira-kira kosnya atau biaya yang dikeluarkan satu minggunya atau satu bulannya berapa ya? Oh, baik. Kalau untuk biaya perawatan semua media tanam yang menggunakan hidroponik ini itu kalau dihitung untuk satu kali panen itu secara kasar Pak ya, karena kami belum pernah menghitung secara detail, itu sangat dimungkinkan di bawah 50.000 selama satu bulan. Karena kalau kita menggunakan pupuk, satu media pupuk itu harganya 7.000 untuk satu ember penuh ini. Oke. Lalu untuk listrik kita menggunakan pompa akuarium itu di mana listriknya cuma 5 watt. Hampir sama seperti powernya charger handphone sekarang. Iya. Okay. Lalu untuk perawatan yang lain itu tidak ada Pak, tidak memakai obat-obatan yang lain, cukup memakai pupuk cair, media air, lalu pakai listrik saja. Iya. Oke, jadi teman-teman ini ternyata untuk berkebun atau bertani dengan hidroponik itu biayanya sangat murah ya. Murah Pak. Jadi cuman pupuk cair, kemudian habis itu dengan listrik gitu ya. Listrik itu 5 yang watt. 5 watt gitu. Jadi nggak terlalu besar biayanya ternyata. Jadi saya yakin kalau Bapak Ibu semua yang ada di rumah pengen nyoba ini, saya kira bisa ya Pak ya? Bisa Pak. Sangat bisa ya. Sangat bisa. Kalau misalnya Bapak Ibu ada di sekitar Jayapura, mungkin bisa coba ngubungin beliau, jadi bisa biar diarahkan tentang bagaimana bercocok tanam dengan hidroponik. Boleh toh Pak, kalau seperti itu boleh ya? Boleh Pak. Jadi kami sempat beberapa kali menjadi konsultan untuk beberapa seminar di beberapa seperti paguyuban atau ormas begitu untuk memberikan edukasi terkait bagaimana membuat media hidroponik, bagaimana cara menanam hidroponik dari mulai pembenihan, pembuatan media sampai ke panen. Oke. Itu semua beberapa kali kami pernah diundang di beberapa acara. Jadi kalau Bapak Ibu yang menyaksikan di sini berminat atau ingin sekedar mengunjungi kebun kami, bisa datang ke alamat yang tertera di bawah ini. Oke, nanti di bawah sama deskripsinya kita akan cantumkan alamatnya beliau. Jadi kalau ada teman-teman yang berminat untuk bertanam secara hidroponik maupun semi hidroponik, nanti bisa kontak beliau. Gitu Pak ya. Ini adalah salah satu yang ditanam di lantai 3-nya Bapak dosen. Jadi di sini ada apa ini? Ini apa kangkung? Ada kangkung, terus ada apa pokcoy ya? Pokcoy. Mungkin bisa dibantu jelasin Pak tentang yang ditanam ini? Oh iya, baik. Jadi pemirsa, ini di tempat media tanam ini ada 2 jenis tanaman. Yang pertama kangkung, yang kedua pokcoy. Perbedaan 2 jenis tanaman ini itu terletak pada cara dia menanamnya atau cara dia tumbuhnya. Kalau kita tanam sawi atau pokcoy itu kita taruh dulu benihnya itu di sini di media tanam namanya rock wool. Kita tumbuhkan bibitnya dulu di sini. Lalu kalau sudah tumbuh daunnya, mungkin ada 2 helai, 3 helai gitu, baru kita pindahkan ke media tanam sini, sini. Lalu kita coba kamera ke sini, kita masukkan ke
media tanam. Jadi di dalam lubang sini sudah dialiri air, dialiri air. Kita lihat. Jadi ada pakai kain ini. Kita pakai kain wool untuk menarik air supaya dia bisa membasahi akar atau rock woolnya di sini. Jadi kalau kita sedangkan kalau kita menanam kangkung itu kita langsung taruh rock wool di sini, lalu kita biarkan kita pakai botol air minum kemasan ya, langsung kita letakkan di sini di media tanamnya. Ini contoh dari cara penanamannya. Kalau kita tanam kangkung langsung kita taruh saja bijinya di situ atau benihnya di dalam media tanam, nanti dia akan tumbuh otomatis seperti ini. Tapi kalau untuk beberapa tanaman dia butuh disemaikan terlebih dahulu. Oke, jadi ada perbedaan ini ya Pak, cara tanam ya. Ya. Jadi beda jenis sayuran itu ternyata berbeda juga cara menanamnya gitu ya. Jadi tapi ini artinya ini yang masih kecil-kecil ya. Kalau yang besar sudah ada di sana Pak ya. Ya. Itu yang sudah siap panen, nanti kita panen juga gitu ya. Ada lagi Pak yang mau dijelasin biar teman-teman tahu? Sini kita lihat ke koleksi yang lain. Koleksi macam mobil aja. Jadi bukan cuma mobil ya, ternyata tanaman juga penuh dengan koleksi. Ya, oke, silakan. Baik, pemirsa, di sini ada media tanam juga hidroponik, tapi tidak menggunakan rock wool, tapi kita memakai bola-bola ini, bola-bola seperti batu bata begitu untuk tanaman yang dia size-nya lebih besar. Kalau contoh seperti di sini kami menanam paprika. Kebetulan iya, paprika hijau. Hijau, tapi ini sebenarnya merah Pak. Jadi ada siklusnya. Ini hijau sebenarnya sudah bisa dikonsumsi. Kita tunggu selama 1 minggu, dia berubah jadi kuning. Iya. Kita tunggu seminggu lagi, dia berubah jadi merah. Oh, gitu. Tapi ada juga paprika yang langsung dari hijau dia akan berubah jadi merah, atau hijau dia akan berubah jadi kuning juga. Iya. Oke, jadi selain paprika di sini ada cabai ya. Nah, cabai-cabean ini juga ada cabai-cabean ya. Cabai-cabean, lalu tanaman jahe, ada jahe. Kunyit. Kalau itu yang kunyit. Ini yang jahe. Jahe merah. Karena kemarin kita banyak tanam untuk persediaan swasembada tanaman herbal. Karena masa pandemi kan kita butuh konsumsi minuman herbal. Nah, yang terjangkau dan mudah untuk dikembangbiakkan itu seperti jahe, kunyit. Ini jahe merah, tanaman jahe merah. Ini kita tanam dari Agustus 2020 bersamaan dengan kunyit. Ini kunyit juga. Lalu kalau yang ini daun basil, itu semacam kemangi dari Itali. Oh, yang ini dari Itali Pak? Kalau kita coba bandingkan aromanya, dia saya lebih rasa tajam. Rasa-rasanya kayak mint gitu ya, mint. Lebih mint. Terus pahit, tapi kayaknya tidak sepahit ini ya, tidak sepahit kemangi Pak ya. Iya Pak. Ada rasa pahitnya tapi mint juga ada. Ini enak, cocok untuk ini ya, lalapan ini. Tapi kalau lalapan pakai gini mungkin mahal apa ya? Murah Pak, ini murah. Tembus masker Pak. Bau tembus masker. Oke, Pak. Ini saya ngomong-ngomong dapat info. Oke, sambil kita jalan ya. Ini saya dapat info. Oh, ini apa ini Pak? Ini markisa Pak. Markisa sebenarnya jenisnya markisa jumbo, tapi kenapa kalau pas ditanam di sini dia nggak bisa jumbo? Kurang bisa jumbo. Padahal kalau di bibitnya, di iklannya itu atau di kemasannya itu bisa lebih besar dari bola tenis. Ya, kita bandingkan bola tenis itu
Iya, lebih besar iya. dari genggaman tangan kita. Iya, betul betul. Tapi di sini ya hampir sih. Iya. Sudah hampir mirip sebola tenis lah ini ya. Mm. Oke, Pak, saya dapat info katanya kalau waktunya panen, Bapak juga katanya bagi-bagi ke tetangga, ke teman-teman kolega di kampus. Betul seperti itu, Pak? Betul, Pak. Luar biasa. Jadi Anda pernah dapat? Jadi luar biasa. Jadi beliau ini kalau misalnya waktunya panen pokcoy atau apa gitu ya, kangkung. Nah, itu biasanya teman-teman kerjanya beliau yang ada di kampus atau tetangga-tetangga di kanan kirinya itu dikasih gitu ya. Jadi berbagi beliau. Ini luar biasa. Oke, ada yang mau dijelasin lagi, Pak? Kita lanjut ke arah sana. Oke. Ayo kita ke sana. Nah, ini kita pakai ember, lalu coba kamera ke sini, di dalamnya itu ada nggak kelihatan. Ada ini pompa untuk akuarium. Jadi fungsinya untuk naikin air supaya airnya masuk melewati pipa-pipa media hidroponik sini. Oh. Kita buat yang ujung sana itu lebih tinggi daripada yang di sini, lebih tinggi 2-3 cm. Yang di sini lebih rendah supaya airnya itu mengalir turun. Oke, jadi tanpa bantuan alat, air itu bisa mengalir secara sendiri gitu, Pak ya? Otomatis mengalir. Otomatis. Oke. Luar biasa. Ini salah satu Wow, ini sudah. Lihat, hasil teman-teman. tanamnya. Ini Sayangnya ini terlalu besar. over harvest atau Hmm. terlalu lama tidak dipanen. Seharusnya ini dipanen seminggu yang lalu. Oh. Itu kalau kita lihat di sini, Wow. nah Ini apa ini, Pak ini? ini sawi. Sawi. Nah, Sawi biasa sih, Pak. Cuma Iya, iya, kalau iya. kita pakai media Hidroponik. hidroponik, tumbuh kembangnya itu bisa lebih dari sawi-sawi yang ada Iya. di pasaran sana, Pak. Ya, coba lihat ini. Ini Besar perbandingannya. sekali ya. Nah, Perbandingannya. iya, luar Ini biasa. saya tingginya 168. Kalau kita bandingkan dengan tinggi saya, dia sepaha. Sepaha saya, dan daunnya lebih Lebar. lebar, Iya, batangnya lebih panjang. Ini kalau teman saya yang dulu kuliah di Jepang, dia suka makan batangnya. Jadi, oke, teman-teman, memang benar ini kalau dibanding dengan sawi biasa itu daunnya dia jauh lebih besar, kemudian ininya juga batangnya itu dia lebih tinggi gitu ya. Jadi memang lebih gede ini. Memang lebih gede dan lihat subur-subur sekali gitu ya, Pak ya. Nah, ini coba lihat di belakang. Ini semuanya ini sawi, Pak ya. Sawi, Pak. Oh, besar-besar banget ini. Oke, terus ada lagi, Pak, yang mau di ini? Ini kita taruh dulu. Kita lanjut situ. Mana ya? Pemirsa, kalau yang ini adalah sawi pokcoy atau biasa orang sebut pokcoy. Kalau kita tanam menggunakan media hidroponik, kita bisa bandingkan di sini jumlah batangnya bisa lebih banyak, bisa lebih lebat, lalu ukuran daunnya kalau kita lihat di sini ini besar juga dibanding yang ada di pasaran sana. Bentar saya ambilkan dulu. Nah, ini lebih besar batangnya, hanya saja ini terlalu lama tidak dipanen, jadi Over gitu ya. over begitu. Oke. Oh ya, informasi kalau nanti ada pemirsa yang mau pesan. Jadi kalau beli sayuran hidroponik, kalau bisa akarnya tetap apa ya, ada, tidak dipotong. Oke. Jadi nanti kita masukkan ke plastik, kasih air selama 24 jam lebih, dia akan tetap segar. Oke, jadi itu tips yang bermanfaat ya. Jadi kalau teman-teman mau beli sayuran hidroponik, maka tadi pesannya Pak Rodi, usahakan masih cari yang ada akarnya gitu ya. Kenapa? Karena itu akan membuat
sayuran ini tetap segar gitu ya. Oke Pak, ada lagi Pak? Di sana ada cabe-cabean. Oh ya, oke. Kita coba ke sana karena di sana ada cabe-cabean ya. Nanti mudah-mudahan ada terong-terongan juga gitu ya. Jadi habis itu kita makan sambal terong. Oke, ini apa Pak ini? Ini cabai cherry. Dia Oh, cabai cherry itu sayangnya sampel yang di sini belum merah, yang sudah merah kemarin sudah dipanen. Lalu rasanya itu mirip seperti paprika tapi tidak pedas. Cuma dia lebih keras begitu. iya. Cabai cherry. Nah, kalau ini media semi hidroponik, pemirsa. Ini di bawah, coba kamera sini. Bawah sini ada reservoir air untuk nutrisinya. Lalu di sini ada tanah, ada media tanam tanah sama sekam. Lalu kalau kita lihat di sini, dia pakai kain wool untuk naikin air supaya akar selalu terpenuhi airnya. Oke. Di sini ada cabai Cherry. cabai setan. Oh, Cabai setan. ini beda Pak dengan yang cabai-cabai biasa. Beda Pak, ini lebih Oh. ganas daripada cabai-cabean itu. Oh, Daripada oke. cabai rawit yang lainnya. Ini cabai Iya. cherry, cabai setan. Iya. Lalu sebenarnya yang ini tuh lumayan pedas Pak. Heeh. Lumayan lebih pedas daripada cabai Cabai. rawit biasa. Tapi yang lebih seram lagi ini dia cabai naga. Oh, Coba gitu. kamera sini. Oh iya teman-teman, coba lihat ini apa namanya. Nah, ininya lebih besar ini. Nah itu tuh. Nah, ini Iya, saya ambil. Oh iya, coba lihat teman-teman, ininya lebih besar, ukuran cabenya lebih besar gitu. Terus dia apa ya, kayak tekstur ya cocok sih kalau disebut cabai naga gitu. Tapi rasanya bagaimana ini Pak? Lebih pedas atau malah tidak pedas yang ini? ini lebih pedas Pak. Jadi Lebih pedas ya. kalau Bapak bikin satu panci penuh, mungkin apa ya, kuah satu panci penuh itu kalau pakai cabai ini cukup satu saja, itu rasanya luar biasa pedas itu. Oke. Jadi mungkin untuk sambal apa ya, sambal terasi atau masak sambal untuk lalapan seperti biasanya, untuk satu piring untuk satu mangkok sambal gitu, biasa pakai cabai satu genggam. Oke. Kalau pakai pakai ini itu cukup setengah saja karena dia luar biasa pedasnya. Iya. Jadi mungkin disebut cabai naga karena selain bentuknya yang seperti ini teman-teman ya. Jadi juga karena rasanya gitu ya, yang pedes banget gitu. Jadi kalau teman-teman habis makan ini, maka bisa jadi mulutnya teman-teman itu nanti keluar ini ya, kayak semburan api ya. Semburan agaknya. Oke. Oke, ada lagi Pak Rodi? Ada yang unik di sini adalah tanaman untuk buah yang paling disukai anak saya, Apa itu Pak? stroberi. Mana? Sebenarnya ada di sini. Oh, Ini tanaman stroberi, pemirsa. Cuma belum berbuah. iya. Jadi tanaman stroberi yang varietas yang ini sudah direkayasa sedemikian rupa supaya tahan dengan cuaca panas, Iya, betul. khatulistiwa atau cuaca panas di dataran rendah. Iya. Betul. Jadi teman-teman kalau pengen tahu bahwa di sini itu cuacanya biasanya kalau siang gitu ya, jam 12 jam 1 itu 31-32an ya derajat Celcius. Jadi kalau siang hari gitu ya. Jadi sedangkan yang stroberi ini kan cenderung dingin ya, di dingin gitu. Daerah Jadi yang dingin. misalnya di Malang, di Batu itu kan banyak ini ya. Jadi makanya ini sudah direkayasa Pak ya. Rekayasa sama insinyur sana. Oke, ini pemandangannya luar biasa. Jadi kalau boleh dilihat silakan di itu ke sana. Nah, itu ada gunung-gunung. Nah, ini keindahan yang
ada di Jayapura. Gitu. Jadi gunung-gunungnya kalau di tempat lain tidak ada. Nah, kalau di sini ini luar biasa ini ya. Jadi keindahan alamnya yang ada di Papua ini luar biasa ini. Oke, kita mungkin Lanjut geser ke ke sana. sana. Oke, silakan Pak. Ayo. Kita Baik Pak, di sini kita tanam tanaman yang dominan di sini sebenarnya kelengkeng. Oh, ini kelengkeng Pak ya? Ini kelengkeng sebentar lagi berbuah. Biasanya waktu Lebaran nanti berbuah, lalu sawo sebelah apa ya? Sebelah kiri kita ya. Iya. Sebelah kiri kita ini tanaman sawo, hanya saja ini sudah selesai dipanen kemarin. Tinggal sisa-sisa sedikit. Oke. Lalu di sebelah Oke, kanan geser. kita ini ada tanaman markisa. Dia berbeda dengan markisa yang sebelah sana tadi. Oh, sama-sama Ya. markisa tapi Sama-sama beda ini ya. markisa tapi varietasnya berbeda. Oke. Kalau nikmatnya saya cenderung suka yang ini. Ini. Oh, ya. Nah, ini kita coba petik dulu. Oke. Ya. Ini kuning, ada lagi yang kuning. Nah, di sini kalau cuaca panas cocok. Ini Pak. Oke. Coba Pak pegang. Betul. Kalau cuacanya panas, kita bisa buat es ya ini ya. Ya. Ini seger ini teman-teman. Jadi kalau panas-panas kayak gini gitu ya, terik kita buat es ini cocok ini kayaknya. Ya. Potong Mm-mm. pakai pisau terus kita keruk saja. Oh, dikeruk. Kita ambil itu bijinya. Oke. Oke Pak, saya kira sudah Pak ya. Baik. Oke, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk kami. Ini kita rombongan ini ada Justus, ada Akila, jadi ada banyak ini ya. Nih, sana Akila ini. Nah, Akila. Terus yang sini ada Justus. Nah, Justus Dima. Oke, saya kira itu mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi kalau sudah banyak berbuah, terutama mungkin stroberinya Pak ya. Saya kira itu. Yuk. Oke, Ya. yuk.